Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok berapa kita ya? Nama genre kuning. Sangat aneh sih terdengar kadang. Baik, di sini saya mewakili pembicara awal. Saya perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, dan teman-teman lainnya. Yang pertama Samson Tayan, Surga Dirai, dan Indah Khairunisa. Di sini kami ada 4 orang dalam satu kelompok genre kuning ini. Nah, di sini kelompok kami akan membahas sistem keputusan menentukan strategis untuk membuka usaha baru dengan menggunakan metode Topsis. Yuk, boleh saja. Lanjut. Langsung ke aplikasinya. Oh, iya. Iya. Nah, kita isi dulu soal-soal yang udah kita buat sebelumnya. Aplikasinya, Son? Tambah kriteria, Son. Kriteria Nah, ya. pertama itu harga tanah, bobotnya 4, poinnya 1, 2, 3, sampai 5. Sifatnya benefit. Oke. Selanjutnya UMR. Bobotnya 5. Poinnya sama, 1, 2, 3, sampai 5. Benefit. Selanjutnya tarif pajak. Bobot A. Poinnya sama. Oke. Selanjutnya supply air. Bobotnya 5. Poinnya sama, 1 sampai 5. Selanjutnya itu SDM. Bobotnya 2. Poinnya sama, 1 sampai 5. Oke, selanjutnya di fitur alternatif. Tambah alternatif. Di sini yang dimasukkan menurut soalnya itu per daerah A. Selanjutnya daerah B. Selanjutnya daerah C. Dan daerah D. Oke. Masuk ke fitur selanjutnya yaitu nilai metrik. Nilai metrik ini di daerah A 2, harga tanah 2, R2, pajak 2, supply 4, SDM 5. Oke. Selanjutnya daerah B, harga tanah 4, UMR 4, pajak 3, supply air 4, supply air 3, SDM 2. Oh, sudah makan. Selanjutnya daerah C, harga tanah itu 2, UMR 3, pajak 2, supply air 4, SDM 4. Mati. Ini tuh daerah D, harga tanah 3, UMR 4, pajak 5, supply air 5, SDM 3. Oke. Nah, di fitur terakhir itu ada hasil Topsis. Bisa dibantu teman-teman gantian. Samson, Udah. Halo. Lagi. Halo baiklah. teman-teman. Halo teman-teman, di sini adalah hasil terakhir itu hasil bentuk daerah manakah yang cocok untuk kita jadikan tempat membuka usaha baru kita.
Nah, itu difilter hasil topsis. Ini ada nilai matrik, matriks ideal positif negatifnya, jarak solusi ideal positif atau negatifnya, dan nilai preferensi. Nah, ini adalah nilai matriks ini ada beberapa daerah A sampai D. Ini adalah kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Ini adalah kriteria yang sesuai yang kita inputkan tadi di matriks tadi, di menu ini, nilai matriks. Di sini ya. Dan ini adalah nilai matriks ternormalisasinya. Dan ini dapatnya yaitu hasil dari penjumlahan dari nilai matriks ini. Dan setelah dijumlahkan dan dibagi hasilnya bakalan seperti ini gitu. Jadinya seperti ini hasil pembagiannya. Setelah dijumlahkan, Ya, setelah dijumlahkan di akar dari hasil itu, hasilnya akar pangkat dari hasil itu dikalikan dengan dibagi sama data di hasil akar pangkat akar hasil akar. Oke. Iya. Ya. Jadi gitu. Aku pernah gaji di hasil topsisnya pernah nilai tadi alternatif lah. Nah, jadi Udah aku hasil dari akar itu, akar dari akar pangkat itu dikalikan dengan, misalnya tadi kriterianya 2 ya. Berarti 2 dibagi hasil dari akar pangkat dari perkalian itu tadi. Betul? Dari tambahan data C1 A, B, C, D di 1 gitu. Ditambahkan 2 misalnya nih. 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Nah, hasil itu sudah setelah dijumlahkan baru dipangkatkan. Hasil pangkat itu dibagi sama hasil pangkat. Maka dapat nilai normalisasi. Begitu seterusnya. Ya, Maka gitu. ya seperti ini gitu. Lanjutlah nilai bobot ternormalisasi. Diki, nilai bobot ternormalisasi. Hah, saya. Ya. Maaf lah dia makan kerupuk lah tempatnya. Nah, lupa soalnya. Tapi aku nanti dia nilai matris lah kalau Untuk yang alternatif. apa. Coba nilai mati ternormalisasi lihat. Mana? Sabar. Oke, lanjut. Mak Jang. Lanjut. Mak Jang. Nilai bobot. Nah, itu tadi nilainya tadi. Nilai ternormalisasi tadi itu dikali dengan nilai matriks tadi di masing-masing kriteria. Lihat nilai matriks kriteria C1. Lihat dulu. Nah, nilai matriks C1 kan itu 2. Ini berubah soalnya ya. Tapi oke sih, angka saja yang berubah. Pemahaman tidak? Siap. Dibantu ya teman-teman. Ya. Nah, hasil dari ini tadi, ternormalisasi ini tadi, lihat nih normalisasinya. Baru mana ya? Sebentar. Ini.
Eh, hasilnya itu kan kita ambil contoh 0,348 itu C1. Kita kali dengan R-nya itu di nilai matriks C1-nya. Nilai matriks. Nah, itu kan teman-teman. Iya. Ya. Nah, coba kalian kali 2 dikali 0,348. 0,696. Coba hasil nilai matriks ternormalisasi. Nilai bobot maksudnya loh. Nilai bobot ternormalisasi. Kan kita nyari itu tadi. Nah, belum jumpa kan? 0,696 itu dia ternormalisasi yang daerah B. Daerah B. Iya, di metrik ternormalisasi. Kan tengoklah hasilnya yang di itu. Yang kedua, metrik ternormalisasi, ya Allah. Nah, yang B itu 0,696. Kenapa itu hasilnya? Itu kan dikali. C1 itu kita dikali dengan kriteria yang ada di situ nilai matriksnya itu. Berarti 0,696 dikali ini. Iyalah, yang dapatnya itu 0,348 dikali 2. Ya hasilnya itulah. Terus nilai bobotnya? Salahnya tuh nilai bobot dapat dari mana? Sebentar kawan-kawan. Nilai bobot itu semalam dapat kok nggak dapat. Bentar ya, aku stopin dulu. Nanti kita bisa apa? Yo. Oke, kita lanjut. Untuk mencari nilai bobot ternormalisasi, misalnya kita contohkan di daerah A. Di daerah A ini kan hasilnya 0,348. 0,348. Lihat di soalnya dari ketentuan berapa yang diambil dari nilai kriteria C1 ini. Ya. Nah, untuk harga tanah itu kan 4. Nah, masing-masing nanti itu kita dikali itu. Soalnya itu kan ketentuan disnya. Nah, ini yang dibutuhkan soalnya harga tanah itu maksimalnya itu nilainya 4. Begitu juga UMR, pajak, suplai air, SDM. Boleh dihitungin 0,348 dikali 4. Teman-teman. 1,392. Oke, benar. Lihat di program ya. Nah, hasilnya nilai bobot ternormalisasinya silakan dibuka dulu. Iya, benar kan? Iya. Iya, pemahamannya mantap. Terima kasih teman-teman kerjasama. Iya. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, sampai seterusnya. Selanjutnya nilai matriks Dimensi positif negatif. Ada suara bus di situ. Indah kok berisik sekali, Indah. Apa ya? Nah, untuk ya ini Suara kereta. Harga tanah diambil yang terbesarnya. Ini karena kan benefit. Diambil yang terbesar di angka harga tanah. Nilai tertinggi. Begitu juga UMR terbesar dengan gitu sama Le. Beda kata aja ya. Tarif pajak, suplai air dan SDM. Begitu juga sebaliknya di Amin ini nilai matriks negatif
itu yang kebalikan dari yang atas ini. Y ideal positifnya. Negatif itu kebalikan dari positif itu. Nilai yang terkecil yang diambil. Kita buktikan. Harga tanah itu di apa? Apa kodenya? C1. Nilai bobot ternormalisasi 2,7852. Buka. Mana dia tadi? Tanah C1. Benar? Benar. Oke, kita yang kedua. UMR-nya. Lihat, nilai matriks idealnya. 298. 298. Lihat, di bobot ternormalisasi. 298. Oke, begitu juga seterusnya. Ideal positif, kita mengambil yang terbesar, angka terbesar di masing-masing kriteria. Ideal negatif, mengambil yang terkecil di masing-masing kriteria. Kriteria yang sudah di bobot ternormalisasi ya. Selanjutnya jarak solusi ideal positif negatif. Oke, nah ini dia. Ada yang bisa bantu? Indah. Udah tidur dia. Indah. Ya. Jangan tidur, Indah. Terus, Indah. Nggak tidur aku dah. Ya, silakan dibantu. Sanduan mas. Aku nggak tahu ini. Aku. Ya ampun. Jarak ideal positif ini. Aku tahu dapat apa maksudnya, menjelaskannya susah. Jelasin dong. Iya. Diurutkan sesuai yang terbesar mana yang cocok untuk itunya loh. Daerah mananya yang diitukan nanti. Jadi dia tuh kayak angka terbesar dulu, daerah A. Kalau yang di positifnya itu, kalau yang di negatifnya itu yang terkecil. Aduh, itu ada apa lagi? Shopee-nya Samsung itu loh. Oh iya, kiranya apa? Sorry. Selanjutnya coba kita lihat ide positifnya. Astaga, mahal aku laptop. Apa tadi ini? Ya di situ aja, tunggu di situ. Hasil ideal positif negatif ya? Iya. Berarti ini di mana ya cara mencarinya? Bantu teman-teman. Bentar lagi itu buka. Yuk lanjut, jelasin. Baiklah, di jarak solusi ideal positif atau negatif ini, itu hasil itu dapatnya dari matriks ideal positif negatif itu dikali dengan bobot. Nah, di situ nanti kita untuk mencari D1 itu adalah dengan hasil dari akar lalu dari matriks ideal positif atau negatif itu dikurang, kemudian ditambahkan dengan itu dikurang dengan untuk negatif itu dikurang dengan hasil terendah atau minimal ke positif itu dikurang dengan yang terbesar, kemudian ditambah dengan yang selanjutnya seperti B, C, D-nya. Dari B, C, D. Bingung aku. Kemudian setelah dapat, maka hasil dari akar tadi
Itulah yang menjadi D plus ini. Itu begitu seterusnya untuk mengerjakan D1 plus, D2 plus, seterusnya. Kemudian dinilai preferensi. Selanjutnya dinilai preferensi. Nah, hasil dari nilai preferensi itu didapat dari jarak solusi ideal ini. Jadi untuk menekannya itu diambil dari yang tertinggi dahulu. Mana yang tertinggi, nilai tertinggi itu yang dianggap jadi jawabannya gitu, yang terpilih. Gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai preferensi ini, coba kita lihat di ideal positif. Nah, untuk mendapatkannya ini 1,0224 dibagi dengan 1,0224 ditambah 2,534. Hasilnya itu nah, mana hasilnya? Diklik Son. Nah, ini hasilnya setelah dibagi. 0,286. Ada pertanyaan? Boleh didiskusikan? 1,8. Oh iya. Ya, betul. Nah, pada intinya itu begini. Untuk mencari V1 itu D1 min dibagi dengan D1 min yang C1 ditambah dengan yang D1 plus. Iya. Nah, untuk mencari V-nya, V1-nya. Rumus. Jadi, kesimpulannya adalah, silakan. Ada yang bisa membantu? Menutup video lah yang membuka tadi. Kesimpulannya itu berarti usaha yang nilai tertinggi diambil atau terdapat di daerah D. Ini kayaknya sangat cocok untuk mendirikan usaha baru. Karena ini menempati posisi tertinggi, yaitu dengan jumlah 0,73 sekian. Coba kita laporan. Kumbuk malu. Error anjir. Belum siap ya di sini. Program kami belum siap ternyata. Tapi hanya cetak laporannya aja kok ya kan. Ya nggak? Iya. Iya. Ya, belum bisa coding itu. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Oke, menyaksikan coy. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk Zoom Meet membuat video ini. Terima kasih buat subscriber saya yang udah nonton. Mohon subscribe ya teman-teman. Ya. Kami dari kelompok Janur Kuning mohon pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.